Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya Muhammad Syafiqal Muni dan partner saya Muhammad Fuadi dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia di dalam proyek. Oke, lanjut. Untuk pengertian manajemen sendiri yaitu sebuah siklus terpadu di mana orang-orang bertindak sebagai bagian dari perkumpulan yang terlibat dalam pengaturan, koordinasi, melakukan dan mengontrol latihan yang semuanya ditujukan berfokus pada yang telah ditetapkan. Dalam perkumpulan ini, segala jenis gerakan harus ada disusun untuk mencapai tujuan. Kemampuan asosiasi sebagai diskusi untuk mengkomunikasikan ide, pemikiran dewan. Jadi bisa dikatakan begitu manajemen adalah serangkaian tanggung jawab yang terkait erat satu sama lain. Ya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fuadi. ciri-ciri proyek. Tugas dapat memiliki kualitas berbeda yang dapat membantu dalam membedakan dan mengawasinya. Berikut adalah beberapa ciri umum dari sebuah proyek. Satu, tujuan dan sasaran. Setiap tugas memiliki tujuan dan sasaran tertentu yang ingin dicapai. Dua, waktu terbatas proyek mempunyai batas waktu. Tiga, rencana pembelanjaan terbatas. Sebagian besar usaha memiliki keharusan anggaran. Empat, kelompok kerja. Proyek mencakup pertemuan dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lima, kontribusi mitra. Enam, peluang dan komponennya. Tujuh, siklus hidup proyek. Delapan, dokumentasi. Untuk slide selanjutnya lagi, Mbak. 9, estimasi eksekusi. 10, manajemen perubahan. Ya. Oke, langsung saja. Untuk bentuk pengerjaan awal. Yang per- Bentuk pengerjaan awal. Untuk yang pertama, segmen awal permulaan proyek. Dari sinilah pemikiran untuk usaha itu dimulai. Mengeluarkan waktu. Kemudian isu-isu yang dipandang sebagai kebutuhan telah terbentuk. Yang kedua, bagian kedua pencapaian proyek. Ini adalah kursus untuk meneliti masalah dan menciptakannya pengaturan secara lebih rinci untuk melihat seberapa besar manfaat pengaturan tersebut. Yang ketiga, proposal. Pada tahap organization, socialization for proposition dimunculkan yang berisi target proyek, ruang lingkup proyek, rincian pelaksanaan, dan batasan pengeluaran. Yang keempat, perjanjian pertukaran. Pertukaran antara pemilik proyek dan calon pekerja untuk disewa terpilih diharapkan dapat menyamakan kedudukan kedua pemain dalam suatu permasalahan. Oke, selanjutnya. Perbedaan proyek dan program atau operasional yang akan dibacakan Mas Fuadi. Perbedaan proyek dan program atau operasional. Proyek adalah usaha sementara dan tujuan tertentu yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Proyek dibatasi perluasannya dan fokus pada pencapaian tujuan eksplisit, memiliki waktu dan rencana pengeluaran yang terbatas untuk mencapai tujuan. Target mencapai hasil atau item tertentu. Pencapaian proyek diperkirakan berdasarkan pencapaian tujuan dan standar usaha. Biasanya tidak terlalu rumit dan memusatkan perhatian pada satu tujuan. Program
Program adalah serangkaian proyek terkait yang diawasi bersama untuk mencapai tujuan penting yang lebih besar. Diawasi oleh direktur usaha yang bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan menyelesaikan usaha. Setiap tugas bersifat baru dan tidak dapat diulangi dengan cara yang sama. Imam Soeharto 1999, 1995, Manajemen Proyek. Ya, selanjutnya. Untuk kesimpulan dari prestasi manajemen sumber daya manusia di dalam proyek, melihat gambaran di atas bahwa manajemen SDM dalam proyek adalah aspek kritis yang memainkan peran sentral dalam keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Perencanaan SDM harus dimasukkan dalam perencanaan proyek. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan SDM, penentuan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, serta alokasi sumber daya secara efisien. Manajemen SDM proyek tidak hanya melibatkan aspek teknis, tapi juga melibatkan kemampuan komunikasi dan manajemen tim. Tim yang berkoordinasi dengan baik dan memiliki komunikasi yang efektif cenderung mencapai tujuan proyek dengan lebih baik. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan anggota dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan anggota itu sendiri. Cukup dari kelompok 11. Bila ada salah kata, mohon maaf dari kita. Saya selaku presentasi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.